Segala puji syukur dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, kami Yesus Kristus, Bapa yang agung, Bapa yang mulia, Bapa yang dengan penuh kasih-Mu membuat kami ada hingga saat hari ini. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan izinkan menjadi bagian rencana Tuhan demi kebaikan kami semua, demi kebaikan keluarga kami, demi kebaikan pelayanan kami, dan demi kebaikan semua orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami pun mengucap syukur ketika kami dapat kembali berkumpul untuk belajar lebih dalam akan kebenaran firman Tuhan. Sebab kami percaya bahwa di dalam firman-Mu ada kekuatan, pun juga ada penghiburan, dan juga pastinya ada teguran yang akan membuat kami semakin sadar dan semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Pakai waktu kami selama beberapa menit ke depan untuk dapat membuat sangat berkualitas di mana kami dapat belajar firman Tuhan bersama-sama. Berkati telinga, berkati mata, berkati hati dan pikiran kami, supaya setiap firman Tuhan yang kami dengar dan kami perhatikan sungguh-sungguh menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kami semua. Tentunya juga Tuhan menyertai dan memakai hamba-Mu ini. Engkau yang menyempurnakan segala sesuatu yang menjadi kekurangan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Pak Iswanto nggih. Sithike ning kesithiken, Pak. Sedikitnya terlalu sedikit. Terlalu sedikit, tak apa-apa. Nanti kapan-kapan kalau pas mampir dilanjut lagi sesi kedua. Ada apa di Kalimantan? Nah, pengen ngerti ya dolan rono dhewe nggih, Pak. Bulan ini meneruskan dari seri tema di tahun ini, yakni bagaimana setiap kita menjadi pribadi juga sekaligus menjadi gereja yang dewasa. Ada apa di dalam kedewasaan? Ada banyak hal yang sesungguhnya bisa mendukung, menyokong, dan menjadi bagian di dalam kedewasaan. Salah satunya adalah tema yang saya ambil di bulan ini, bahwa pribadi yang dewasa itu pasti penuh dengan kasih. Gereja yang dewasa juga pasti akan penuh dengan kasih. Nah, apa hubungan antara kasih dengan dewasa? Mengapa saya memilih mengambil tema ini, kasih ini, di tengah-tengah pembahasan kita mengenai kedewasaan? Nah, pagi ini kita akan membahas ada apa sesungguhnya hubungan antara kasih dan kedewasaan. Apa kaitan antara kasih dengan kedewasaan? Namun sebelumnya mari kita akan buka nats firman Tuhan kita pagi ini yang terambil dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-11.
1 Korintus 13 ayatnya yang ke-11. Ampun. Firman Tuhan berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Gampangnya ayat ini mengatakan, dulu pas waktu aku bocah, waktu saya masih anak-anak, baik ngomongku, mikirku, perbuatanku ya koyok bocah, seperti layaknya anak-anak yang melakukan segala sesuatu tanpa berpikir panjang. Yang mau ngomong pun berbicara dengan orang tidak akan berpikir panjang apakah ini menyinggung atau tidak. Walau terkadang sudah diajari, dibiasakan di rumah, tapi terkadang anak-anak kita juga jangan lupa mereka punya pergaulannya sendiri di luar. Di mana ketika mereka di luar, di sekolah, dimanapun, kita tidak selalu ada bersama-sama dengan mereka. Nah terkadang ada serapan-serapan yang tidak baik yang mempengaruhi bagaimana mereka berbicara, bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka bertindak. Dan anak-anak selayaknya anak-anak tidak punya saringan yang baik untuk memfilter mana yang baik, mana yang tidak untuk masuk dalam hidupnya. Tetapi selanjutnya dikatakan di sana, tetapi ketika aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Nah, apa kaitannya lagi nats ini dengan kasih dan kedewasaan? Saya mengambil salah satu ciri anak-anak yang berkaitan dengan kasih. Anak-anak sesungguhnya bukan tidak memiliki kasih. Ya, anak-anak bukan tidak memiliki kasih. Mereka punya kasih. Itu yang membuat mereka bisa berteman. Itu yang membuat mereka bisa sayang dengan papa mamanya. Karena kasih. Tetapi yang membedakan kasih antara anak-anak dan orang dewasa adalah kasihnya anak-anak itu tidak murni. Bagi saya ya. Mengapa? Ya karena mereka masih berpikir seperti anak-anak. Kasihnya anak-anak itu tidak begitu, apa istilahnya? Kalau anak-anak itu mengasihinya itu bahasa gampangnya itu saya menulis itu begini. Anak-anak itu belum terlalu paham tentang apa itu kasih yang sesungguhnya gitu. Paham betul? Mereka masih belum tahu cara menerapkan kasih yang sesungguhnya itu bagaimana. Itu anak-anak. Karena mereka tidak paham tentang kasih. Makanya ada anak-anak yang masih suka bertengkar. Misalkan si Ava bertengkar karo Excel yang sepantaran. Atau si Fra bertengkar karo Anggit. Bertengkar, bahkan mungkin nyusai pukul-pukulan jiwit-jiwitan. Orang tuane pada ngerti nih, melu tukaran. Wong tuane rong rampung tukaran, anak-anak wis dolanan maneh. Pada maksud saya, kasih mereka itu masih labil. Mereka kasih hanya ketika perlu, kasih hanya ketika mereka senang, ketika ada sesuatu yang cocok di hati mereka. Tapi kalau enggak ya bertengkar. Kadang saya memberikan pertanyaan pilihan, sebenarnya pertanyaan pilihan yang basa-basi kepada anak-anak. Sayang papa apa sayang mama? Ya kalau pas sadar, pas semua baik-baik ngomongnya ya sayang papa mama. Tapi ketika mereka berbuat salah, ataukah saya yang marah, ataukah mamanya yang marah, selalu bilang, aku gak sayang papa kalau saya yang marah. Lebih sayangnya ke mama. Begitu juga ketika mamanya marah, aku gak sayang mama, sayangnya ke papa. Mengapa? Karena mereka tidak paham apa itu kasih.
Menurut mereka segala sesuatu yang tidak mereka suka, ya mereka nggak mau kasih. Tidak mau memberikan kasih itu kepada yang tidak mereka suka. Tetapi sebaliknya, orang yang dewasa seharusnya lebih paham. Sehingga di dalam mengasihi harus lebih tulus dan tanpa pilih-pilih. Itu salah satu ciri dari anak-anak dan orang dewasa di dalam memberi kasih. Artinya apa hubungan antara kedewasaan dan juga kasih? Ya, menjawab pertanyaan itu, apa hubungannya? Menjadi dewasa adalah penerapan hidup di dalam kasih. Kalau jenengan merasa bahwa Anda itu hidup memiliki kasih, proses penerapannya harusnya bisa bertumbuh menjadi lebih dewasa. Orang yang hanya bertahan pada sifatnya yang anak-anak, mereka tidak memiliki kasih. Atau dengan kata lain, orang yang penuh kasih akan menjadi lebih dewasa. Orang yang penuh kasih akan menjadi lebih dewasa. Dan orang yang dewasa harusnya penuh kasih. Nah, bingung ora? Bingung tak? Dibolak-balik, bingung tak? Karena antara kedewasaan dan juga kasih ini saling keterkaitan. Tidak dapat dipisahkan. Kalau orang memiliki kasih, dia pasti akan dewasa. Orang yang dewasa, pasti dia akan memiliki kasih. Hidupnya penuh dengan kasih. Yang tidak pura-pura, yang selalu tulus. Yang tahu bagaimana cara menerapkan kasih. Yang tidak pilih-pilih. Oh, orang itu aku gak seneng, maka aku gak kasih. Oh, orang itu sukanya baik dengan saya, berarti saya kasih. Orang dewasa tidak seperti itu. Masih bingung? Masih bingung? Penerapannya, kalau masih bingung, yang pertama, apa tuh maksudnya dewasa kasih, kasih dewasa? Tanpa kasih, orang itu menjadi egois. Tanpa kasih, orang menjadi, dan egois itu anak-anak apa dewasa? Dewasa? Siapa? Orang kalau masih egois itu anak-anak apa dewasa? Wong egois itu anak-anak apa dewasa? Kalau dewasa harusnya tidak egois. Saya bengok-bengok sampai watuk-watuk. Tadi sebelum khotbah saya bilang Sifra ambilin bapak air hangat dikasih aqua. Ra mikir dia. Egois, Pak. Itu kalau saya minta tolong istri saya diambilkan. Ya kan? Aku bengok-bengok kayak ngobrol dhewe karo kakake karo makan wafer sak penake dhewe kayak. Ra mikir apa aku rong sarapan ya. Ra mikir aku bengok-bengok mau kalah suarane. Semakin saya, loh ya kan? Semakin saya banter semakin banter dia. Egois, Pak. Patut main seperti itu. Koyok bocah jenengan, Pak. Paham maksudnya? Karena Anda memiliki kasih, maka Anda tidak egois. Karena egois itu bukanlah sifat orang dewasa. Karena Anda minimal mesakne saya, ben ora semakin bengok-bengok, maka jenengan menyimak, mendengarkan, bahkan mencatat. Karena Anda punya kasih. Ya kan? Itu pertama. Saya tidak akan lama-lama, nanti ono pansus bareng. Yang kedua, tanpa kasih orang akan lebih suka dilayani, bukan melayani. Lebih suka dipuaskan, tidak memuaskan. Anak-anak itu sukanya dicepak nih. Ya kan?
Kadang mintanya didulang kalau maem. Lega didulang, apa itu kalau gak disuapin 2 jam 3 jam sampai metetek rantai-entek itu maeme. Setiap 1 menit, 2 menit, 5 menit sekali saya harus bengok. Apa maem? Baru 1 suap. Iya ya. Iya ya. Ngono weh. Tapi lek didulang cepet, Pak. Pak Rito meh ngono. Lek ora dicepakne lek didulang mau maem. Bocah, Pak. Iya kan? Tidak memiliki kesadaran untuk melayani orang lain. Atau minimal nyepakne nggo awake dhewe. Maunya dilayani, maunya dipuaskan. Ya kan? Jemaat yang dewasa pun jemaat yang melayani, bukan mintanya dilayani. Ya kan? Ya pada. Ya kalau ki ngunjungi pendetone ora pendetone sing kon kunjungan tok. Namanya juga saling melayani, mengunjungi. Ya salah satunya mengunjungi. Mengunjungi oleh mau ngeterne paket. Wah, wih. Emang kerjaan. Ora. Apa? Jemaat yang dewasa, gereja yang dewasa tahu apa itu melayani. Tidak hanya menuntut dari gereja, tetapi berpikir apa yang bisa diberikan untuk gereja. Ya kan? Engko nek sing gak cocok nek gereja terus njur mutung ora nek gereja. Bocah. Ya masih egois itu tadi. Ya kan? Egois. Wong tuane dong ngrungokne tenanan ya bocah anak-anake malah guyon. Egois. Bocah. Pak Bayu meh ngono, guyon karo Yola. Bocah, Pak. Kalau Anda memiliki kasih, Anda tidak akan melakukan itu. Tetapi anak-anak berpikir tidak ada yang perlu untuk diperhatikan dalam bagian khotbah ini. Karena mereka nggak paham. Cara berpikirnya masih seperti anak-anak. Jadi ingat, tanpa kasih, orang maunya hanya dilayani, maunya hanya dipuaskan. Tanpa berpikir bagaimana cara dia melayani orang lain, tanpa berpikir bagaimana cara dia memuaskan orang lain. Apakah saya berkenan bagi orang lain atau tidak, dia nggak mikir. Loh tapi wes sepoi Pak, umurnya 30, 40, 50, 60, 70 Pak, masa iso ngono? Hei, woi, dewasa itu ora perkara umur. Dewasa itu tidak ditentukan oleh usia, umur. Bahkan ada ilmu penelitian yang mengatakan, amit-amit ya, jangan sampai pesan saya. Aku pun juga tak amit-amiti sendiri. Semakin lanjut usia, semakin bertambah sepuh. Menurut penelitian itu mengatakan semakin balik koyok bocah. Sifatnya lek ra dituruti nesu. Lek ra dituruti karo anake, karo putune nesu. Mutung, balik koyok bocah. Mari kita patahkan ilmu itu. Semakin bertambah usia, semakin dewasa harusnya. Supaya mengerti apa itu melayani, supaya mengerti apa itu memberi kepuasan kepada orang lain dan terlebih kepada Tuhan. Orang mau jaluk tok nek Tuhan. Nek gereja males, kadang lali, keturun atau memang lali. Bocah, Pak. Maune mau ngarep berkate Tuhan. Ya kan? Jaluke lek pas butuh duit donga langsung dicepakne. Lek pas butuh kerja donga langsung dienekne. Lek pas butuh jodoh
Dongo langsung disiapne. Lah kok penak? Penak mana? Orang Kediri basa apa istilah slengean apa ngarani itu. Lah kok nyimut men? Basa apa istilah itu? Itu dalam bahasa Jawa ada artinya, tapi basa kok nyimut men? Kok penak men? Tapi donga ora pernah. Dongane ya pas butuh kemana, Pak? Nek gereja ya sebenarnya orang lali. Masa ada orang lali ini hari Minggu? Orang Kristen lali ini hari Minggu ada? Ada enggak? Nglali, Pak. Pemenang Senin sampai Sabtu wis rumangsa kerja abot, kesel Minggu wayahe refreshing, wayahe jalan-jalan. Nglali, Pak. Ning golek pas butuh, pas sakit, donga. Bahkan sing paling lucu lah, aku ora mau nyebut sing kasar, sing paling lucu kon ndongake. Lho lek lucu ta? Wayahe sehat nglali, Pak. Ning wayah sakit bingung lek donga bahkan karo nangis-nangis karo Tuhan, bahkan kon ndongakne kanca-kancane, dulur-dulure. Lho kan lucu. Maunya dipuaskan, tetapi tidak tahu bagaimana cara memuaskan orang lain, bagaimana cara memuaskan hati Tuhan. Tanpa kasih itu bisa terjadi. Dan itu bukanlah orang yang dewasa. Yang ketiga, tanpa kasih mustahil orang akan menjadi dewasa dalam cara berpikirnya. Wong lek ra duwe kasih, seperti Paulus tadi katakan, zaman aku dhisik jek koyok bocah, mikirku jek koyok bocah, Pak. Tanpa kasih orang akan berpikir seperti anak-anak dan terus seperti anak-anak. Hasilnya otomatis dia akan berbuat seperti anak-anak. Karena apa yang ada dalam pikiran itulah yang ia perbuat. Ya kan? Manusia itu digerakkan oleh apa toh? Hati dan pikiran. Tapi kadang hati, bukan kadang, seringkali hati kalah karo ati niki pengen nek gereja, Pak. Iki mumpung enek hubungane karo lagune PBI mau. Mau nyanyine apik kaya pas wingi latihan, wis cetha banget kayak maknane kayak mau. Latihan iki perasaan ya apik bareng teko tiba ya apik, ning kok do lali lho. Termasuk aku maksudnya. Aku jagane sing eling jeblo ya padha laline kabeh, padha jaga kene. Udah latihan apik ya, Pak. Tapi tidak melayani Tuhan. Apa tadi? Sampai lali aku. Nah, wis suwe ora tau nek gereja kaya lagu. Atine pengen nek gereja, Pak. Neng kalah karo pikirane yang menyuruh, wes turu wae wong kesel kok. Wes tala nek gereja kan iso sesuk-sesuk. Alah aja nek gereja kok ketemu karo Pak Didik Santoso, wong enak ngenaki, aja wis nek omah wae. Kalah karo pikiran. Itu bukan dewasa. Ketika masih berpikir seperti anak-anak, mana yang menguntungkan, mana yang tidak. Pola pikirnya tidak bisa berjalan selayaknya orang dewasa. Kalau orang Jawa bilangnya itu basa kasare ora mletek. Ora mletik. Ya mletek, ya mletik. Meletek pikirane, ya meletik pikirane. Nunggu digepuk. Ya kan? Akan bocah. Sekian itu lek mandi ngerti jadwalnya dia apa nunggu di ora-ora, Bu? Kia
mandi gitu dulu apa? Pokok wayah jame mandi gitu. Jujur Bu? Mandi sendiri? Ya mandi sendiri. Masa ya jadi dimandiin? Bocah gede wis wayah sunat ngono kok. Sampai jam berapa Bagong kose? Kalau sore. Sifra itu karo sama Ava itu. Lek ra dielekne. Sampai setengah 6 jam, 6 setengah 7 lah kayak mandi. Bahkan nggak mandi. Karena tak larang, kadung kewengen kok. Harus diingatkan, Kak jam 4 dan rebus air. Iya Pak, ngerebus. Leren ditutup Pak. Ora mletik. Karena apa? Bocah Pak. Bu, bocah. Artinya kalau ada orang yang seharusnya atau mengatakan saya sudah dewasa loh, tetapi tidak meletik pikirannya, tidak mengerti tanggung jawabnya, nyuwun sewu, bocah. Dan orang yang memiliki kasih harusnya tidak seperti itu. Ya kan? Orang yang memiliki kasih harusnya punya tanggung jawab. Tidak mau mengecewakan orang lain. Berpikir bagaimana caranya supaya saya tidak mempersulit orang lain. Cara pikirnya itu jelas. Cerdas. Tangkas. Terengginas. Apa nih? Nanas. Panas-panas. Nyawang Monas. Terus no sampai jam 4 sore. Sing nas-nas. Ya kan? Tapi benar kan? Orang yang punya kasih akan berpikir demikian. Dan dibutuhkan kedewasaan untuk mempraktekkan kasih yang seperti itu. Kasih yang menuntun setiap kita dapat berpikir selayaknya orang yang sudah dewasa. Ya. Ava dan bahkan seringkali Sifra, aku tidak bermaksud jelek-jelekan anakku. Daripada aku nyebuti anak wong liya, mending anakku dewi. Tapi contoh, kalau mereka beli jajan, bis maem sobek maem gitu, sampai kemana? Menurut jenengan sampai kemana? Salah Pak. Kemana aja? Karena mungkin bagi mereka semuanya ini adalah tempat sampah. Mungkin ya. Tidak ke lantai Pak. Tapi kemana saja. Nek mame ndur kasur ya sampai nek kasur. Nek gereja ya sampai nek gereja. Nek dikandani sampah, buang ke tempat sampah, baru diambili. Habis itu ngoncek lagi, sampai buang kemana Pak? Kemana saja lagi. Mereka tidak berpikir, yo mesake mamahku lek ngresiki, lek nyapu, ndak mikir Pak. Pulang kerja kesel-kesel ngresiki omah, nyaponi omah. Mandi sore, ambil baju di lemari. Mau tidur, baju dicopot Pak. Kebiasaan anak-anakku loro karo. Baju dicopot, nyuwun saya pakai singlet, pakai celana dalam. Tapi selimutan berukut. Ini anakku loro itu. Besok pagi Pak, bangun tidur. Mbuh mau tak ajak beli sarapan, mbuh tak ajak jemput mamai, mbuh kemanapun. Pagi-pagi bangun tidur, ambil baju lagi di lemari. Ganti baru lagi Pak. Bagus Pak. Orang mikir Pak. Papa yang giling sampai 6 gilingan, 7 gilingan Pak. Mulai isu jam itu isu saya giling klambi.
Baju itu tak giling di mesin cuci, padahal gue mesin cuci loh. Iso rampung jam 4 jam 5 sore, Pak. Saya budal sore, jam 1 bengi, jam 2 bengi lagi rampungan apa namanya? Jemuri pakaian, Pak. Ora mikir mereka, Pak. Tak rewangi melek mulai dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi, jam 7 pagi setrika, Pak. Salah ya setrika ya mono. Lek isu ora iso aku setrika, Pak. Sing jemput sing wah macam-macam. Iso aku selo ya lek pas bengi. Ora mikir mereka, Pak. Ambil tinggal ambil. Karena apa? Karena apa? Bocah. Pak Eko meh ngono kuwi. Bocah, Pak. Oke deh, celana tak rewangi dadi saulan kok. Yo kemproh, Pak. Oh, jangan salah, celana jin itu semakin kotor semakin enak dipakai. Bener enggak? Ada yang seperti itu? Wah, aku enggak bisa, Pak. Celana jin itu kalau bar dicuci itu kaku loh, baru bos aku malah gatel. Toh saya yo pakainya ora karo gupak nek uli-uli karo ndut wae. Tahu ndut. Lumpur. Tak pakai jemput istri, pulang tak capot lagi saya ganti celana pendek. Nanti pakai kapan? Dilepas keluar, kalau seharian itu enggak keluar enggak pakai celana lagi. Ya sekolah tak aja. Mereka keluar ganti baju, Pak. Nangis saya, Pak, yang nyuci, yang nyetrika, Pak. Tapi mereka agak mikir karena anak-anak. Jadi kesimpulannya apa? Hubungan antara kasih dan kedewasaan. Simpel saja, saya mau simpulkan. Jika kita, Anda dan saya, merasa sudah dewasa, harusnya hidup penuh dengan kasih. Jika Anda dan saya merasa sudah dewasa, harusnya hidup penuh dengan kasih. Yang tidak egois, yang tidak merugikan orang lain, yang tidak mencari kepuasan diri sendiri. Yang tidak harus menunggu digepuk. Karena terkadang orang yang gepuk itu sedang punya kesibukan yang lain. Ketika saya mengingatkan Afa untuk makan walaupun sesuap, Fa, dan dimaem. Mungkin saya sedang melakukan pekerjaan kegiatan lain. Contohnya seperti itu. Jika merasa sudah dewasa, harusnya penuh dengan kasih, yang memiliki pikiran yang meletik, yang peka, yang cerdas. Apa mau? Cerdas, tangkas, terginas. Dan kalau merasa punya kasih, maka harusnya kita sudah dewasa saat ini. Lek gak duwe kasih piye? Layak cek bocah. Milikilah kasih supaya kita menjadi semakin dewasa dalam berpikir, dalam berbuat, dalam bertindak dan memutuskan segala sesuatu supaya tidak merugikan orang, tidak mendukakan hatinya Tuhan. Karena kita punya kasih untuk mereka semua. Biar ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita akan tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Bila ini melengkapi kehidupan kami dan mengingatkan kembali bahwa apapun yang terjadi, Tuhan menentukan setiap kami untuk memiliki kasih di dalam hidup. Segala sesuatu terjadi karena kasih Tuhan. Segala sesuatu kami lakukan untuk mewujudkan kasih kami kepada Tuhan dan kepada sesama.
Dan hamba berdoa untuk setiap jemaatmu, khususnya mereka yang hadir pagi ini. Biarlah Tuhan semakin memperlengkapi mereka, semakin hari, semakin penuh dengan cinta dan kasih sayang. Baik kepada sesama, kepada gereja, dan terlebih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah segala sesuatunya. Engkau yang maha sempurna, yang memahami apa yang kami perlukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.